Halo semuanya, kembali lagi dengan Drafis Cinggu. Kali ini kita akan bahas bersama sebuah film yang berjudul Swing Kids. Film ini merupakan film adaptasi karya musikal dengan latar kamp penjara militer pada masa Perang Korea Utara dan Korea Selatan. Penasaran dengan apa yang terjadi pada kala itu? Kalau begitu langsung saja kita masuk pada ceritanya. Film diawali dengan sebuah tayangan berita yang menginformasikan perang perpecahan Korea Utara dan Selatan, di mana Korea Utara melakukan invasi pada Korea Selatan pada Juni 1950. Dalam proses perang yang turut dibantu Amerika pada kubu selatan dan Cina pada kubu utara, terdapat sekitar 140.000 tentara Cina dan Korea Utara menjadi tawanan perang di penjara Pulau Koje, Korea Selatan. Berdasarkan perjanjian Jenewa yang memprioritaskan hak asasi manusia, para tawanan pun diberikan banyak waktu luang serta makanan yang cukup, sehingga saat perang selesai banyak tawanan yang merasa nyaman dan tidak ingin kembali ke Korea Utara. Namun setelah itu, muncul perbedaan kubu antar tawanan, yaitu kubu pro-komunis dan kubu anti-komunis, di mana kubu komunis mengatakan bahwa para tawanan ingin kembali ke Korea Utara, dan terjadilah peperangan antar tawanan tentara Korea Utara. Hal ini membuat tentara-tentara Amerika yang berjaga di sana pun akhirnya menggunakan kekerasan untuk mengendalikan keadaan, yang menyebabkan timbulnya korban yang meninggal serta luka-luka, sehingga tentara Amerika disalahkan oleh masyarakat internasional dan berniat mengganti pimpinan kamp saat itu untuk meredakan krisis ini. Berbanding terbalik dengan keadaan tawanan di Korea Selatan, berita saat itu melaporkan keadaan tawanan tentara Korea Selatan yang ada di Pyeongdong, Korea Utara, sangatlah tentram dan terkendali, di mana pihak Korea Utara juga patuh dan taat pada peraturan. Hal ini tentu saja sangat merusak citra Amerika dan Korea Selatan saat itu. Di balik tayangan berita tersebut, terdapat beberapa tentara Amerika yang berdiskusi tentang bagaimana mengendalikan kekacauan yang terjadi di Pulau Koje, karena para tawanan Korea Utara di sana tidak bisa patuh tanpa ancaman. Di sini, pimpinan mereka yang bernama Robert memiliki rencana untuk membuat tentara-tentara Korea Utara itu terlena dengan kenikmatan yang mereka rasakan di kamp. Pada adegan ini, terlihat juga Robert yang sedang dipijat kakinya oleh seorang tentara Korea Utara bernama Samsik. Robert terlihat terang-terangan menjelaskan rencananya, walaupun ada Samsik di sana. Nampaknya dia berasumsi bahwa Samsik tidak akan berbahaya karena ia memiliki gangguan mental dan tidak akan mengerti apa yang mereka rencanakan. Beralih dari kantor Robert, camp sedang ramai dan penuh dengan sorak-sorai menyambut seorang adik dari pahlawan Korea Utara yang baru dipindahkan dan turut menjadi tawanan di sana. Dia adalah Ro Ki-soo, seorang adik dari tentara elit Korea Utara. Dalam adegan ini, kita juga turut dikenalkan dengan Hwang Ki-dong, seorang tentara Korea Utara yang ikut berperang di usianya yang sangat muda. Selain Hwang Ki-dong, terdapat juga Hwang Ki, yang merupakan teman Ki-soo. Hwang Ki kemudian menemani Ki-soo berjalan-jalan di camp dan menjelaskan banyak hal tentang camp tersebut. Ki-soo dan Hwang Ki kemudian sampai di sebuah gudang persediaan makanan. Hwang Ki menjelaskan bahwa stok makanan berlimpah dan menyuruh Ki-soo meminum sekaleng minuman beralkohol. Saat sedang mencuri makanan di sana, Ki-soo mendengar suara piano dan melihat seorang tentara Amerika berkulit hitam bernama Jackson. Dia sedang memainkan piano, kemudian menari disertai suara hentakan kaki yang unik. Hwang Ki kemudian menjelaskan bahwa tarian itu bernama tap dance, yang berasal dari Amerika. Ki-soo terlihat penasaran dan tertarik dengan tarian ini. Malam harinya, aula camp sangat ramai dipenuhi para tentara Amerika yang ingin berpesta. Sebelum masuk, tentara membayar kepada Jackson yang merupakan penyelenggara acara itu. Di dalam, pesta meriah dengan alunan musik, makanan, dan beberapa wanita Korea Selatan yang bekerja sebagai penghibur. Salah satu wanita itu bernama Yang Pan-re. Dia adalah seorang wanita yang bekerja untuk menafkahi keluarganya setelah kedua orang tuanya tiada. Mereka semua menari dengan alunan musik yang dimainkan. Di sisi lain, Hwang Ki dan Ki-soo berniat kembali ke camp. Namun, karena terlalu mabuk, Ki-soo yang seharusnya mengikuti Hwang Ki keluar gedung, malah masuk ke ruang pesta dan malah ikut menari. Jackson yang juga ada di sana terlihat bingung dengan kehadiran Ki-soo dan tariannya yang unik. Keadaan kemudian menjadi gaduh karena Ki-soo yang menyusup. Musik berhenti dan Ki-soo hampir dikeroyok oleh tentara Amerika yang tidak suka dengannya. Melihat itu, Yang Pan-re malah naik ke atas panggung dan menyanyi. Seketika keadaan yang awalnya gaduh menjadi kondusif lagi, dan semua orang menari bersama. Namun tanpa sadar sebelumnya air tumpah mengenai kabel, hingga kabel yang basah tadi menjadi konslet menimbulkan percikan-percikan api, dan semua orang akhirnya meninggalkan gedung karena terjadi kebakaran.
Keesokannya Jackson dipanggil oleh Robert karena kegaduhan tadi malam. Alih-alih memarahi Jackson atas pesta yang dibuatnya, Robert malah menyuruhnya untuk membuat sebuah grup tap dance mengingat Jackson yang merupakan seorang penari tap dance di Broadway sebelum menjadi tentara. Rencana Robert ini tentu berhubungan dengan harapan Robert sebelumnya, yaitu untuk memperbaiki citra tentara Amerika. Jackson awalnya tidak yakin dengan ide itu. Ia khawatir menimbulkan masalah besar mengingat tentara Korea Utara yang sangat tidak suka pada Amerika dan budayanya. Selain itu, Jackson juga berpikir orang Asia tidak akan bisa melakukan tap dance. Namun Robert kemudian juga menyinggung kekasih Jackson di Jepang dan promosi Jackson. Dengan mengikuti perintah membuat grup tari ini, Jackson mungkin akan dibebas tugaskan dari Pulau Koje dan kembali ke Jepang. Mendengar itu, akhirnya Jackson setuju. Jackson pun kemudian melakukan audisi untuk mencari anggota timnya. Musik mengalun, dan begitu banyak pendaftar yang datang, namun tidak ada satupun yang cocok menurut Jackson. Singkat cerita, setelah audisi berakhir, didapatkan 4 anggota tim yang awalnya terpaksa dipilih, yaitu Kang Byung-sam yang merupakan seorang penari tradisional, Yang Pang-rae yang awalnya hanya menawarkan diri sebagai penerjemah bahasa untuk mencari uang, namun ternyata berbakat menari. Kemudian Shofang, seorang tentara Cina yang mengaku kurang gizi dan ingin menurunkan berat badannya. Dan anggota terakhir adalah Kisu, yang direkrut secara tidak sengaja oleh Jackson yang tertarik karena pernah melihatnya menari dalam keadaan mabuk malam itu. Kisu yang merupakan seorang tentara Korea Utara dan adik dari tentara elit Korea Utara seharusnya tidak boleh memiliki hubungan dekat, apalagi menjadi tim dengan tentara Amerika. Mengingat hal itu dapat mengancam reputasinya dan mungkin akan membahayakannya dan keluarganya karena dicap sebagai pengkhianat. Kisu awalnya berniat menolak, sehingga berbicara rasis tentang warna kulit Jackson dan hal lain tentang Amerika. Namun akhirnya terpaksa bergabung dengan tim setelah kalah battle dance dari Jackson. Terlepas dari semua itu, sebenarnya Kisu suka menari dan tertarik belajar tap dance. Hari demi hari berlalu, ketiga anggota terus berlatih kecuali Kisu. Sebenarnya Kisu juga berlatih, namun diam-diam sambil beraktivitas di campnya. Ada saat-saat di mana ia akan pura-pura tidak melakukan apapun agar tidak ketahuan tentara lain. Namun tanpa sengaja ia malah tertangkap basah oleh Wang Qidong. Untungnya di sini Wang Qidong berjanji tidak akan membocorkan ini, asalkan Kisu mengajarinya tarian tap dance, dan Kisu akhirnya terpaksa setuju karena Wang Qi tiba-tiba datang. Sementara itu di sisi lain pagar, terlihat Jackson yang membeli sepatu khusus tap dance dan melihat komplotan tentara Korea Utara yang sedang melabrak Samsik, karena dinilai bekerja dan dekat dengan tentara Amerika. Di situ terlihat Kisu muncul dan menendang Samsik yang sebenarnya secara tidak langsung dilakukannya untuk menolong Samsik. Jackson yang melihat itu kemudian berlalu. Keesokan harinya, semua anggota berkumpul dan Jackson membagikan sepatu pada mereka. Namun, Kisu tidak mendapatkannya. Jackson mengatakan bahwa sepatu itu digunakan untuk menari, bukan untuk berkelahi. Kisu yang mendengar itu kemudian kesal dan meninggalkan aula sambil memaki Jackson. Di luar aula, Kisu tiba-tiba diculik oleh beberapa tentara Amerika ke sebuah gudang. Mereka mengajak Kisu bertanding. Tetapi alih-alih beradu fisik, mereka malah mengajak Kisu beradu tarian. Kisu yang tidak ingin ketahuan bisa menari tap dance pun awalnya tidak meladeninya. Tetapi akhirnya mereka bertanding, dan Kisu memenangkannya dibantu 3 rekannya yang tiba-tiba muncul. Namun tentara yang bernama Jamie itu tidak menerima kekalahannya, dan akhirnya mereka berkelahi dan hampir saja mematahkan kaki Kisu agar tidak bisa menari lagi. Untung saja Jackson menolongnya. Di suatu malam, Jackson lagi-lagi mengambil sepatu yang ia pesan secara diam-diam. Namun kali ini si penjual terlihat aneh dan menolak bayaran. Saat Jackson akan kembali, ia dipergoki dan diperiksa. Tas berisi sepatu itu dibongkar dan ditemukan poster Korea Utara. Rupanya Jackson dijebak oleh Jamie yang dendam padanya, agar timnya bubar dan tidak menari lagi. Jackson pun ditangkap dan dipenjarakan karena itu. Setelah itu, di lapangan beberapa tentara menyiapkan sebuah penampilan untuk menyambut reporter yang akan berkunjung ke camp. Byung-sam kemudian mengajak Shofang dan Kisu menari agar bisa membebaskan Jackson. Namun Kisu tidak menghiraukannya. Tentu saja Kisu tidak ingin tampil karena hal itu dapat membuatnya ketahuan berhubungan dengan pihak Amerika. Pada hari di mana reporter datang, ratusan tentara menyambut kehadiran mereka. Sedangkan Kisu yang murung di camp didatangi Byung-sam yang mengajaknya berkumpul di aula. Di aula, Byung-sam kembali merayu Kisu untuk menari bersama demi Jackson. Saat itu ternyata Wang Qidong mengikuti mereka.
Melihat itu, Kisu lalu menolak ajakan Byung-san dan mengatakan tidak memiliki alasan untuk menari, lalu pergi. Namun, baru beberapa langkah ia berjalan, Byung-san bertanya kepada Kisu, kenapa Kisu bisa menari sangat bagus jika tidak memiliki alasan? Ia juga memanggil Kisu pemimpin mereka. Mendengar itu, Kisu diam-diam sangat bahagia dan akhirnya bersedia bergabung. Di lapangan, wartawan tampak bosan dan berniat pergi. Namun tiba-tiba terdengar sebuah lagu diputar. Tampak tim tap dance tampil menggunakan topeng untuk melindungi identitas mereka dan mulai menari di tanah yang becek. Melihat itu orang-orang mulai tertarik dan tertawa karena tarian mereka berantakan. Namun, walau tidak sempurna, tarian mereka menarik banyak perhatian para reporter itu. Karena hal itu juga, Jackson akhirnya dibebaskan. Pandra dan kawan-kawan lalu menyambut Jackson dengan tarian. Di akhir, mereka kemudian melemparkan tongkat dan memperkenalkan nama grup mereka sebagai Swing Kids. Jackson lalu memberikan sepatu baru pada Kisu yang membuatnya sangat senang. Scene lalu berpindah di mana Jackson memainkan piano disaksikan Robert. Robert memuji bakat Jackson dan memberikannya sebuah kabar istimewa, di mana Jackson mendapatkan surat pemulangannya ke Jepang setelah Natal, dengan syarat ia harus memberikan pertunjukan saat malam Natal. Rupanya banyak reporter yang menyoroti grup tarian tim Jackson di lapangan sebelumnya, sehingga Jackson pun mendapatkan imbas baiknya. Setelah itu, Kisu dan Jackson berbincang tentang pertunjukan impian mereka, dan Jackson pun memberikan Kisu sebuah foto panggung Carnegie Hall, lalu mengatakan mereka akan pergi dan tampil di sana saat perang berakhir. Mereka tampak sangat bahagia dan mulai dekat. Kembali ke camp, Kisu bertemu dengan Kwang-guk, yang merupakan teman SMP-nya. Dia tampaknya baru saja dipindahkan ke camp. Kwang-guk rupanya kehilangan sebelah kaki dan tangannya karena perang. Kisu pun memeluknya. Kwang-guk mengenang bahwa di waktu SMP mereka berdua ikut berlatih dansa, namun Kisulah yang menang saat perlombaan. Dari cerita ini akhirnya kita mengetahui bahwa Kisu memang memiliki bakat menari sejak dulu. Setelah asik bercerita, Kwang-guk bertanya, apakah ada makanan karena ia lapar. Namun, saat salah satu di antara mereka memberikan coklat padanya, Kwang-guk justru marah karena melihat makanan Amerika itu. Baginya, tentara-tentara di sana lupa diri dengan kesenangan yang ada, padahal di luar sana tentara lain berjuang setengah mati dalam perang. Ia juga menceritakan betapa buruknya keadaan di kampung halamannya. Malamnya, Kwang-guk mengatur pertemuan khusus dan memberikan pidatonya untuk membakar semangat tentara-tentara Korea Utara pro-komunis untuk mengambil alih camp. Setelah itu, berbagai perlawanan mulai dilakukan, dengan meracuni, menghabisi banyak tentara dan memasukkan mereka ke tong kotoran manusia hingga pembakaran camp. Melihat keadaan genting di camp, Robert dan salah satu anggotanya berdiskusi untuk mencari solusi dalam menghadapi serangan ini. Roberts berniat mencari mata-mata, lalu memerintahkan anggotanya mencari tentara Korea Utara yang bisa disuap untuk menggali informasi. Beberapa waktu kemudian, para tentara Korea Utara berkumpul mengadakan diskusi, karena belakangan ini gerakan mereka selalu ketahuan dan mencoba menyusun ulang rencana. Sementara Kisu terlihat sedang melamun dengan suara sepatu tap di kepalanya. Kwang-guk menegur Kisu yang diam saja. Nampaknya Kwang-guk sedikit mencurigai Kisu yang tidak banyak berkontribusi selama aksi perlawanan dilakukan. Kwang-guk lalu mengingatkan Kisu akan reputasinya sebagai adik pahlawan dan menyuruhnya untuk lebih aktif. Sementara itu di pemukiman warga lokal, Jackson sedang mencari Pandre. Jackson terus berjalan dan berhenti di sebuah rumah kumuh dan terkejut melihat Pandre yang datang. Mereka kemudian berbincang tentang banyak hal, mulai dari bayaran Pandre, betapa sulitnya hidup sebagai orang kulit hitam di Amerika, atau menjadi wanita selama perang di Korea, hingga berakhir pada pendapat Pandre mengenai sepatu tap yang menurutnya ajaib, karena membuatnya melupakan semua masalah. Pandre kemudian menunjukkan tarian yang membuatnya seakan hidup bebas. Namun kemudian dia terjatuh dan tersadar, itu hanyalah harapannya. Kembali lagi ke camp, tentara Korea Utara berkumpul untuk menyiapkan senjata. Kwang-guk yang baru datang membawakan makanan dan berbincang. Saat suasana mulai hangat, tiba-tiba mereka mendengar sesuatu. Mereka lalu mendapat serangan bertubi-tubi hingga semuanya gugur, termasuk juga Kwang-guk. Di ruangan Robert, terungkap bahwa ternyata Hwang Ki merupakan mata-mata yang membocorkan informasi pergerakan Korea Utara pada Amerika, dengan diiming-imingi akan dipertemukan dengan neneknya. Namun sayang, nampaknya itu hanyalah tipuan belaka.
karena pada akhirnya Hwang Ki tetap tidak dapat bertemu dengan neneknya. Saat berjalan keluar, Ki-soo menariknya dan memergoki Hwang Ki yang berkhianat. Mereka beradu mulut, hingga Hwang Ki mengungkapkan dia tahu bahwa Ki-soo juga kaki tangan tentara Amerika, karena merupakan bagian dari tim tap dance. Rupanya mereka berdua secara tidak langsung memiliki keterkaitan dengan Amerika dengan tujuannya masing-masing. Hari selanjutnya, semua orang menyaksikan tentara dan warga Korea Utara lain yang baru dimasukkan ke camp. Melihat itu, Byung-sam mencoba menemukan istrinya yang bernama Maehwa. Byung-sam yang sangat merindukan istrinya itu pun sampai memanjat pagar untuk mencarinya, hingga ia pun berakhir ditangkap. Setelah kelompok itu berlalu, terlihat seorang tawanan laki-laki dengan tubuh besar dirantai tangan kakinya dan diperlakukan secara khusus. Tentara Korea Utara yang menyaksikannya sejenak hening, namun beberapa saat kemudian mereka tersadar dan meneriakkan Ro Gi-jin dengan lantang. Mendengar nama Gi-jin, Ki-soo berlari mendekat. Rupanya Ro Gi-jin adalah pahlawan yang selama ini disebut-sebut dan merupakan kakak Ki-soo. Ia dianggap pahlawan karena menghabisi banyak tentara dalam sejarah peperangan. Gi-jin pun dipenjarakan secara khusus karena dianggap berbahaya. Di sisi lain, Jackson dipanggil dan diminta tetap melanjutkan rencana tampil saat malam Natal. Jackson yang diancam akhirnya menyetujuinya dan mendiskusikan kembali hal ini dengan timnya. Namun, Byung-sam yang tidak menemukan istrinya merasa kehilangan alasan untuk menari. Anggota lain mencoba meyakinkannya dengan melakukan tap dance. Mendengar suara khas sepatu tap, Byung-sam akhirnya luluh dan kembali bersemangat. Sedangkan Ki-soo yang berada di tempat lain hanya bisa menatap aula yang ramai dengan musik. Namun dia sadar, tap dance tidaklah mungkin baginya. Di perjalanan kembali, Byung-sam melihat seorang wanita yang diberi makanan oleh tentara Amerika. Ia kemudian menangis karena ternyata itu adalah istrinya yang selama ini dicarinya. Kembali ke ruangan Robert, tentara Amerika mencurigai Korea Utara diam-diam sedang merencanakan sesuatu. Hal ini membuat Robert memerintahkan untuk membebaskan Ro Gi-jin dari penjara sebagai umpan pada tentara komunis Korea Utara. Setelah Gi-jin dibebaskan, Ki-soo yang baru saja mendapat informasi tentang kakaknya itu tiba-tiba diseret paksa ke sebuah tempat. Di situ dia melihat Gi-jin, Hwang Ki, dan seseorang yang familiar. Orang itu ternyata adalah Sam-sik. Rupanya Sam-sik sebenarnya tidak memiliki gangguan mental dan hanya berpura-pura saja karena merupakan agen rahasia Korea Utara. Sehingga ia pun mengetahui semua hal termasuk Ki-soo yang bergabung dalam tim tap dance. Sam-sik kemudian memberitahu Ki-soo rencana penyerangan di malam Natal dan meminta Ki-soo tetap menari tap dance di sana untuk menjalankan misi menghabisi pimpinan Amerika saat berada di atas panggung. Jika ia menolak, ia akan kehilangan kakaknya. Kita lagi-lagi mendapatkan fakta mengejutkan. Ternyata di balik badan besar dan keahlian Gi-jin, ia ternyata memiliki gangguan mental. Sehingga, walaupun umurnya terus bertambah, Gi-jin masih saja bertingkah dan berpikir layaknya anak kecil yang penurut. Merasa terdesak, Ki-soo akhirnya setuju untuk mengikuti rencana itu demi melindungi kakaknya. Setelah kesepakatan itu, Ki-soo akhirnya datang lagi untuk berlatih. Jackson yang tidak mengetahui apapun tentang rencana Ki-soo yang sebenarnya, memperingatinya akan bahaya jika bergabung dengan tim tap dance. Namun Ki-soo yang sudah membulatkan tekadnya akan tetap menari untuk menyelamatkan kakaknya serta melakukan apa yang ia sukai. Saat kembali ke camp, Ki-soo dipergoki membawa sepatu tap. Tentara lain yang tidak mengetahui misi yang diemban Ki-soo lalu mengambil sepatunya dan membakarnya. Melihat itu, Ki-soo malah naik ke atas tungku dan menari. Karena itu wajah Ki-soo babak belur karena dihajar. Malamnya Gi-jin mendatangi Ki-soo dan memberinya jagung. Mereka kemudian berbincang dan Ki-soo menggoda Gi-jin agar mencari istri yang cantik setelah perang berakhir. Dan Gi-jin mengatakan hal yang sama. Mereka kemudian bercanda. Tampak mereka sangat saling menyayangi. Menjelang malam Natal, semua orang saling menyiapkan hadiah. Pandre menemukan Maehwa dan menyelamatkannya sehingga Byung-sam sangat bahagia dan berterima kasih. Sementara Ki-soo mendapati sol sepatunya diam-diam dimodifikasi oleh Hwang Ki agar tetap bisa menari tap. Sedangkan Sam-sik mendapatkan sarung tangan dan bola baseball sebagai hadiah dari Robert. Sayang kehangatan itu akan segera berakhir. Ketika malam Natal tiba, semua orang berkumpul menantikan penampilan utama dari Swing Kids. Di belakang panggung, para anggota mempersiapkan diri untuk penampilan selanjutnya. Mereka terlihat begitu gugup, tak terkecuali Ki-soo yang harus mengorbankan dirinya untuk keluarga.
Jackson menenangkannya tanpa tahu apa rencana Kisu. Saat waktunya tiba, Jackson keluar dan menjelaskan makna pertunjukan mereka yang menggambarkan harapan kebebasan dan memulai tarian The Swing Kids yang berjudul Persetan dengan Ideologi. Jackson memulai tarian dengan alunan musik lalu diikuti para anggota lainnya. Semua orang terlihat sangat takjub dengan penampilan mereka yang memukau. Penampilan mereka pun diakhiri dengan sangat baik disusul sorak-sorai penonton. The Swing Kids lalu meninggalkan panggung. Namun Kisu masih berada di sana dan melakukan tap dance sendirian tanpa anggota lain. Ia berusaha sekuat tenaga melakukan gerakan sulit dan membayangkan panggung impiannya. Kemudian tarian Kisu tiba-tiba terhenti, dan ia kembali ke kenyataan bahwa ia adalah seorang tentara Korea Utara. Setelah puas menari, Kisu berlari ke belakang panggung untuk menjalankan misi. Namun aksinya dihentikan Gijin yang berusaha menolong Kisu dan menggantikannya. Gijin kemudian menyerang secara membabi buta, namun pada akhirnya misi gagal dan Robert berhasil diselamatkan. Kisu yang berusaha menghentikan kakaknya justru menyaksikan kakaknya dihabisi, sedangkan Robert yang selamat marah besar dan memerintahkan tentaranya untuk menghabisi semua tanpa terkecuali. Jackson berusaha melindungi Kisu, namun tentara-tentara itu malah menghabisi anggota Swing Kids lain yang tampak berusaha melindungi satu sama lain, namun peluru tetap berhasil menembus mereka semua. Melihat itu Kisu kehilangan kata-kata. Semua orang yang dicintainya celaka karena misi ini. Dan pada akhirnya Kisu juga dilumpuhkan. Segera setelah kejadian itu, Jackson dipindahkan. Sebelum pergi, mata Jackson terkunci pada kilauan sol sepatu pada jasad yang ditutupi di pinggir jalan. Tidak salah lagi, itu adalah jasad Kisu. Rupanya Jackson adalah satu-satunya tim tap dance yang berhasil selamat pada kejadian itu. Pada akhirnya, begitulah ujung cerita perjuangan The Swing Kids dalam mewujudkan harapan mereka akan kebebasan. Film ini mengingatkan kita akan banyak hal yang perlu kita syukuri dari kebebasan yang kita miliki sekarang. Bagi kalian, pesan apa saja yang dapat ditangkap melalui film ini? Jangan lupa bagikan pada kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi.